Selamat malam pemirsa, walaupun salah ketika seseorang menjabat dengan ongkos politik yang mahal, lumrah rasanya jika orang tersebut memikirkan cara untuk balik modal dengan mudah dan cepat melalui korupsi. Kita semua sepakat bahwasannya ongkos politik yang mahal menjadi pemicu tindakan korupsi. Sudah saatnya partai politik mengambil peran untuk mengurangi angka korupsi dengan cara tidak meminta sepeser pun mahar kepada calon yang akan diusung pada pilkada mendatang. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, menggaungkan politik tanpa mahar bersama saya Kevin Egan. Menggaungkan politik tanpa mahar. Ongkos politik yang begitu tinggi menjadi pemicu terjadinya lingkaran korupsi. Begitu terpilih, calon kepala daerah misalnya, sudah langsung memikirkan bagaimana cara balik modal lantaran sudah membakar duit sejak awal pencalonan, saat masa kampanye, hingga hari H pencoblosan. Modus korupsi yang kerap muncul ketika kepala daerah menjabat ialah patgulipat proyek pengadaan barang dan jasa, suap untuk menerbitkan izin, dan juga jual beli jabatan. Ketika akan maju di periode kedua, ada kandidat petahana melanjutkan modus tersebut demi mempertahankan kuasa. Lingkaran korupsi pun tercipta seolah tanpa henti. Kandidat dengan mahar politik besar akan diutamakan dalam kontestasi elektoral. Mahar politik atau nomination buying kemudian berjumpa dengan jual beli suara atau vote buying. Indonesia Corruption Watch atau ICW memberi sinyalemen kuat lingkaran setan korupsi bakal terjadi kembali di Pilkada 2024. Bahkan jumlahnya akan semakin besar manakala ada donatur bersepakat untuk mengongkosi kompetisi sang calon. Sinyalemen itu tentu sangat meresahkan publik. Harus ada jalan memutus mata rantai korupsi ketika Pilkada 2024 akan bergulir 27 November mendatang. Calon yang menang dengan cara curang ujung-ujungnya akan berorientasi uang, bukan melayani rakyat, bahkan menilap uang rakyat. Itu terbukti lewat temuan ICW bahwa sebanyak 355 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2010. Korupsi itu dilakukan salah satunya karena ingin segera balik modal lantaran tingginya ongkos yang harus dikeluarkan ketika mengikuti pilkada. Berkaca dari situasi di atas, kampanye politik tanpa mahar sangat relevan untuk digaungkan kembali. Seseorang yang dicalonkan menjadi kepala daerah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kepada partai dalam proses pencalonan. Tidak boleh lagi ada praktek uang perahu untuk berlayar di pilkada bagi mereka yang ingin mengabdikan diri di suatu daerah. Praktik tersebut hanya akan menggugurkan kesempatan orang-orang baik, berkompeten, dan berintegritas. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2023 silam menyebutkan bahwa para kontestan mengeluarkan uang antara 5-15 miliar rupiah per orang untuk membiayai mahar politik. Pilihan bagi orang berintegritas tentu saja mundur teratur daripada harus menggandeng cukong politik. Maka praktik mahar politik harus dihentikan. Partai sejak awal harus sudah berani menyuarakan hal tersebut dan berharap banyak pihak yang aktif ambil bagian menghentikan praktik korupsi yang dilakukan sejak dari proses kandidasi. Tentu politik tanpa mahar yang kita harapkan bukan sekadar jargon, apalagi ilusi. Ini realitas yang bisa menyegarkan demokrasi, menuntun negeri keluar dari lingkaran korupsi tanpa henti. Namun, tidak bisa hanya satu partai yang terlibat. Semua harus mengakhiri politik mahar, politik mahal. Pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam Mas Kohar. Selamat malam, Egan. Mas Kohar, banyak sekali yang mengatakan bahwa ongkos politik itu sudah pasti mahal. Ya, Bermodal tinggi saja belum tentu menang, apalagi tanpa modal. Jangan mimpi, katanya begitu. Ya. Apakah mungkin politik kita betul-betul tanpa mahar, Mas Kohar? Mestinya demokrasi kita itu memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya kompetensi tinggi, siapapun yang punya rekam jejak baik, dan siapapun yang punya integritas itu untuk melaju menjadi pemimpin di level daerah, di level lokal. Nah, pada titiknya nanti dia akan mengerucut pada level nasional. Tetapi prinsipnya adalah bahwa demokrasi itu memberikan jalan
Bagi siapapun yang punya kompetensi, meskipun dia bukan seorang pengusaha, meskipun dia bukan seorang yang kaya raya, tetapi dia kompetensinya bagus, dia dipercaya, kemudian dia tidak tercela, dia punya rekam jejak yang baik gitu, maka demokrasi harusnya memberikan ruang. Tetapi faktanya yang kita saksikan dari pilkada satu ke pilkada yang lain, bukannya biaya tinggi itu semakin menghilang, tetapi semakin kesini itu semakin terang benderang dipraktekkan. Sehingga biaya menjadi semakin mahal. Dari mulai hulu sampai hilir kita menyaksikan. Di hulu ketika seseorang masih mendaftarkan, itu di situ sudah mulai ditagih oleh partai politik. Ada yang namanya uang perahu, ada yang namanya ongkos ini, ongkos itu, ongkos dukungan, yang sebetulnya itu tidak perlu di dalam pilkada. Dan itu bisa dihilangkan. Biaya politik ini apakah sudah pasti ujungnya korupsi, Mas Farah? Belum tentu juga, tetapi sebagian besar fakta yang kita saksikan adalah seperti itu. Akhirnya adalah orang berpikir begini, lumrah belaka apabila ketika dia mengeluarkan 100 katakanlah seperti itu, maka iya dalam kurun waktu dia menjabat, ya dia harus mendapatkan uang balik setidak-tidaknya adalah 100 gitu. Itu kalau logika yang dipakai adalah logika dagang dan sayangnya logika itu yang mayoritas, logika itu yang lebih banyak. Meskipun kita bisa menyaksikan banyak hal lah ya yang menyebabkan korupsi itu bukan semata-mata politik biaya tinggi, tetapi juga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Politik biaya tinggi, tetapi kalau transparansi dan akuntabilitasnya jalan dengan sangat baik, maka korupsi bisa ditekan. Tetapi sayangnya ini politik biaya tinggi, lalu mereka yang kemudian duduk hasil dari politik biaya tinggi itu melakukan berbagai cara ya supaya sistem itu bisa diatur juga. Sistem bisa diatur sehingga akuntabilitas dipertanyakan. Transparansi tidak ada, ruang yang tadinya transparan dibuat remang-remang, ruang yang akuntabel ditutup sama sekali sangat tidak akuntabel. Nah, hal-hal semacam ini yang menyebabkan mengapa kemudian lingkaran setan korupsi itu sangat susah diputus. Karena itu yang pertama atau yang mula-mula kita mulai dari hulu itu adalah dari partai politik. Ketika kita bicara pilkada, maka partai politik itu harus berani mendeklar bahwa partainya adalah partai yang mengusung prinsip politik tanpa mahar. Siapapun yang memiliki tingkat mungkin popularitas, kemudian elektabilitas, dan kompetensi yang tinggi, punya hak untuk dicalonkan, atau punya hak untuk berkontestasi, tanpa harus berpikir bahwa saya harus mengumpulkan uang. Nah, ini problem. Persoalannya hingga saat ini kita tidak banyak menyaksikan ada partai politik yang secara terang-terangan, kecuali hanya satu dua, yang tegas-tegas menyatakan kami mendeklar politik tanpa mahar. Dan politik tanpa mahar kami bukan hanya jargon. Dibuktikan dari sejak beberapa saat yang lalu. Ya ketika menerima pendaftaran, tidak sepeser pun dipungut biaya. Mungkin biaya fotokopi dan seterusnya pun juga ditanggung. Biasanya ditanggung oleh partai masing-masing. Nah, prinsip politik tanpa mahar inilah sebetulnya yang harus beriringan di dalam rangka kita menghadapi pilkada yang akan datang ini. Tanpa ada keberanian partai politik untuk mendeklar hal-hal semacam itu, maka susah bagi kita untuk mengharapkan politik biaya tinggi ini bisa ditekan. Mas Kor, tapi kenapa kemudian partai politik rata-rata begitu ya, enggan begitu menerapkan politik tanpa mahar ini? Ya, ada banyak faktor. Salah satunya adalah partai politik itu kan butuh juga biaya operasional. Kalau partai politik itu tidak memiliki biaya operasional, dia akan punya risiko tidak dipilih. Dan kalau dia tidak dipilih, maka ya untuk apa membuat partai politik kan gitu. Partai politik dibuat adalah untuk mengagregasi kepentingan dan mereka punya ideologi, memperjuangkan ideologi mereka dan mendudukkan para wakilnya di lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah mencetak calon-calon pemimpin mulai dari level pemimpin daerah, kabupaten, kota, provinsi hingga level nasional. Itulah yang
yang seyogyanya dipikirkan oleh partai politik. Nah, persoalannya mereka tidak cukup punya biaya untuk membiayai kegiatan mereka sehari-hari dalam melaksanakan pendidikan politik misalnya, dalam rekrutmen politik misalnya. Sehingga ya biaya politik ini kemudian dibebankan kepada orang-orang yang mau mendaftar sebagai calon kepala daerah. Nah, sayangnya pula di situ diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan individu, kepentingan elit yang memanfaatkan politik mahar tadi itu, politik mahar yang mahal. Iya. Apakah kemudian akhirnya karena korupsi dengan tujuan balik modal, akhirnya perilaku seperti ini permisif di kalangan publik, Mas Wahab? Ya, kita saksikan dari 2010 itu ada lebih dari 200 bahkan 300-an itu kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan mereka ketika maju itu beberapa di antaranya itu ternyata ketika maju ya menggunakan perahu yang di dalamnya sudah ada negosiasi. Perahu untuk membayar supaya dia mendapatkan dukungan karena dia tidak cukup punya dukungan. Kalau ingin maju melalui jalur independen juga sangat sulit. Butuh biaya yang juga tidak sedikit. Sehingga daripada katakanlah menggunakan uang itu untuk jalur independen yang belum tentu berhasil untuk maju, ya mending digunakan. Kira-kira seperti itulah logikanya. Mending digunakan untuk membayar ongkos perahu. Nah, ongkos perahu itu adalah untuk berlayar, tiket untuk berlayar. Kira-kira semacam itu. Dan hal semacam ini sudah dipraktekkan dari beberapa tahun. Dan setiap tahun orang selalu mengkritisi ini. Tetapi sampai saat ini kita menyaksikan hal semacam ini juga tidak pernah berhenti. Oke, Mas, kalau kita jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, editorial malam akan segera kembali. Yang kemudian tidak pernah berubah, selalu berulang itu tadi, menurut Anda apa yang kemudian kita belum bisa memutus mata rantai perilaku Saya khawatir seperti ini? saya khawatir bahwa ini akan mengulang apa yang dulu pernah disampaikan oleh Muchtar Lubis, bahwa korupsi itu akhirnya menjadi budaya. Padahal kan budaya itu kan segala sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Tetapi ketika untuk menggambarkan ya saking sulitnya kita memberantas korupsi, maka dikatakan di mana-mana ada korupsi. Nah, ketika di mana-mana ada korupsi itu akhirnya korupsi itu sudah menjadi DNA akhirnya. Nah, kekhawatiran semacam inilah yang menyebabkan uang mahar, kemudian politik mahar itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika segala sesuatu sudah dianggap lumrah, maka serba boleh, permisif, maka di situ akan semakin sulit kita memutus mata rantai korupsi. Nah, saya khawatir bahwa pilkada itu sudah berubah menjadi pasar politik yang di situ bertemu antara penjual dan pembeli. Penjual mimpi dan pembeli mimpi, kan kira-kira begitu untuk menjadi kepala daerah. Itulah yang menyebabkan mengapa akar persoalan bahwa korupsi di tingkat daerah, di kepala daerah itu sangat sulit untuk dicabut karena akarnya sudah semakin mendalam. Karena itu dari awal kita di editorial dituliskan bahwa hulunya harus dibereskan. Hulunya salah satu diantaranya adalah partai politik, meskipun pilkada membolehkan calon independen, calon non partai lah kira-kira begitu, bukan berasal dari partai politik. Tetapi mayoritas sejauh ini itu kebanyakan masih diisi oleh calon-calon dari partai politik. Nah, karena hulunya ada di partai politik, maka partai politik harus memulai mengubah ini. Karena apa? Yang akan rugi juga bukan hanya rakyat, bukan hanya pemilih, tetapi juga partai politik. Partai politik akan rugi karena selamanya dia akan
berada dalam keungkungan situasi yang tidak pernah dipercaya oleh rakyat. Nah, bayangkan kalau ada sebuah partai politik yang tiba-tiba sangat dipercaya karena dia mendeklar politik tanpa mahar, karena dia mampu mendeklar beberapa hal-hal yang sifatnya bersih bersih dari korupsi, maka itu akan bersifat jangka panjang. Itu akan bisa lama akan terjadi dan mulai dari situ pelan-pelan korupsi akan bisa diakhiri. Korupsi akan bisa dihambat. Nah, sambil berjalan dibentuklah di situ proses akuntabilitasnya bagaimana, transparansinya bagaimana. Mas Kor, tapi untuk orang bisa menang dalam pilkada memangnya cukup dengan hanya gagasan saja, Mas? Oh enggak, jelas tidak. Nah ini kan kalau kita bicara mengenai konsep penjual dan pembeli tadi, apakah mungkin kemudian politik uang itu betul-betul dinihilkan begitu? Mas Politik uang yang kita sebut dengan politik uang di sini definisinya bukan berarti politik yang tanpa uang sama sekali itu diwajibkan, bukan seperti itu. Di mana-mana dalam kontestasi pasti ada biaya politik. Tetapi yang paling penting adalah biaya politik itu dideklar. Sistemnya sudah dibuat kan. Berapa dari perorangan, berapa dari partai politik, berapa siapa memberikan dukungan apa, siapa berikan biaya berapa. Itu harus clear, harus jelas. Nah, sistem ini yang harus dibentuk. Seperti di Amerika, pemilihan presiden itu dideklar. Makan malam dibuat, kemudian ada yang menyumbang sekian. Mereka menyumbang bukan untuk nanti menagih utang budi. Seperti di sini bukan. Mereka menyumbang, tetapi tujuannya adalah karena mereka yakin bahwa calon yang disumbang itu akan menjalankan program-program yang menguntungkan bagi komunitas mereka setidak-tidaknya. Dan menguntungkan bagi atmosfer bagi mereka untuk, katakanlah kalau dia dunia usaha ya dunia usaha. Kalau rakyat banyak ya bagi rakyat banyak, kira-kira begitu. Nah, semakin banyak orang itu dipercaya, maka itu akan menjadi tameng yang kuat untuk memberantas korupsi, untuk menghindari terjadinya korupsi. Ya, Mas Kor, tapi seberapa besar sih kemudian kita bisa berharap bahwa semua pihak ini akuntabel gitu, semua mau mendeklar mengenai anggarannya, termasuk pemilik suara begitu? Ya, paling tidak begini. Sekarang kan sudah ada, kita saksikan, ya kita sebut saja. Partai Nasdem itu kan satu-satunya partai yang bolak-balik hampir setiap event pilkada itu selalu mengumumkan bahwa politik yang mereka jalankan adalah politik tanpa mahar. Dan itu harus kita apresiasi. Tetapi sejauh ini kita belum banyak menyaksikan partai-partai yang lain. Mestinya ini menjadi sebuah gerakan. Gerakan secara bersama-sama dan konsekuen dijalankan antara jargon dengan apa yang ada di lapangan. Itu harus sinkron, harus kongruen, harus sama persis sebangun. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu terproteksi dari tingkah laku para koruptor yang mengambil hak mereka. Kan rakyat sudah membayar pajak, rakyat punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Salah satu di antaranya adalah adanya intervensi negara. Melalui apa? Melalui belanja negara. Nah, kalau yang dibuat belanja tidak ada karena digunakan oleh orang per orang, karena dikorup, maka siapa? Rakyat menjadi tidak sejahtera, pendidikan menjadi terbengkalai, jalan-jalan pada banyak yang lubang, banyak yang bolong. Makanya kan banyak orang mengatakan itu bukan hanya nasi yang dimakan, tapi semen pun dimakan, aspal dimakan. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana kegeraman sebetulnya masyarakat kita terhadap korupsi. Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika diiming-imingi oleh politik uang, mereka juga mau gitu loh, sehingga akhirnya kalau tidak ada politik uang mereka menagih kapan ini serangan fajar datang dan seterusnya. Jadi dua pihak ini harus dibersihkan dari berbagai macam anasir-anasir yang mengarah kepada korupsi. Apakah partai politik akan mendapatkan keuntungan juga, Bang? Jelas. Kemudian politik tanpa mahar ini. Begini, kalau partai politik itu mampu konsisten dan mereka sanggup mengkampanyekan bahwa partainya adalah partai yang bersih, mampu menghadirkan trust kepada publik, maka 5 tahun yang akan datang dia akan dipilih. Dan ketika akan dipilih, semakin banyak kadernya yang dipercaya, maka akan semakin banyak magnet orang untuk kemudian
mencoblos partai itu, mencoblos orang-orang yang ada di partai itu, calon-calon itu, termasuk mencoblos calon kepala daerah yang disokong oleh partai itu. Tapi syaratnya ini memang butuh ikhtiar yang luar biasa, butuh endurance juga. Tidak bisa hanya sekali pukul, 2 kali pukul. Ini bertahun-tahun ini, sebagaimana perang melawan korupsi itu yang tidak pernah selesai-selesai, tidak pernah mati. Jadi itu pula yang harus dilakukan oleh partai politik mestinya. Oke, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, inilah hasil dari polling kita pada malam hari ini di akun Instagram @metrotv. Sebanyak 68% mengatakan partai politik memiliki peran yang penting dalam menghentikan praktik mahar politik. Ada komen juga dari netizen kami tampilkan, ini dari Resti CHY. Setuju mahar politik itu merusak, ujung-ujungnya para pejabat korupsi biar balik modal. Selanjutnya dari Janitra Dahayu, jangan hanya parpol yang tanpa mahar, masyarakatnya juga jangan minta mahar. Jika ada serangan fajar harus komitmen untuk menolak. Mas Kohar, jadi ternyata tidak hanya partai politik saja, tapi kemudian masyarakatnya juga harus dididik gitu ya, Mas Kohar. Nah, masyarakat sekarang malah menagih, kan tadi saya katakan bahwa ketika tidak ada serangan fajar, yang dilakukan bukannya gembira, tapi malah sedih, malah menagih, mana ini? Akhirnya apa? Begitu ada satu saja yang berani melakukan itu dan lolos dari jerat hukum, maka ya masyarakat akan semakin merasa bahwa ya minimal hidup mereka untuk 1-2 hari itu terjamin karena mendapatkan uang 250.000 misalnya. Tetapi tidak disadari bahwa dalam jangka panjang ini adalah sebuah daya rusak yang luar biasa. Studi KPK di tahun 2019 itu sudah menunjukkan bahwa pengeluaran modal para calon pilkada, calon peserta pilkada, kontestan pilkada, itu rata-rata melebihi kas yang mereka miliki. Jadi sudah deposito, aset dan sepenuhnya sudah dimiliki, dihitung, dijual, digaransikan untuk untuk mencari utang di bank, tidak cukup. Akhirnya apa? Mereka mencari donatur. Nah, ketika mencari donatur, mereka bernegosiasi di situ. Nah, salah satu bentuk negosiasinya adalah ya Anda nanti akan saya kenalkan dengan partai politik misalnya. Nah, partai politik nanti akan membantu Anda dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Kendali ada di tangan para donatur. Nah, dari studi itu menunjukkan di Pilkada 2018 itu mayoritas donasi itu bukan dari lingkaran keluarga. Kalau dari lingkaran keluarga masih lebih bisa lah dikendalikan. Tetapi kalau sudah dari luar, ini akan bisa berbahaya karena mereka lah yang akan nanti memegang kendali lah ya, memegang kendali kepemimpinan di wilayah itu. Oke, baik. Mas Kohar, terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, Mas Kohar. Pemirsa, demikianlah editorial malam kita pada hari ini. Saksikan terus editorial malam Senin sampai Jumat. Saya Kevin Egan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.